Nah, ini juga sebenarnya agak berlebihan ya. Waktu dulu kayaknya sih keren. Waktu dulu pasti kan pada saat itu pasti, wih, gue keren nih gitu kan. Tapi sekarang ngeliatnya nggak banget deh. Hai, saya Titi DJ dan sekarang saya ada di segmen Kapan Foto Lagi dan saya akan memberikan reaksi terhadap foto-foto lama saya dan saya sekarang deg-degan. Foto pertama, ini adalah salah satu penampilan yang saya sesali. Apa yang saya pikirkan pada saat itu gitu. Rambut ada dua warna, satu putih, satu kacamatanya segede-gede hoha, kaca muka. Terus aksesorisnya, wow, sangat tidak ada hubungannya sama sekali. Tiba-tiba mutiara, tiba-tiba ada baju di dalamnya pakai, jadi bertumpuk-tumpuk nggak jelas. Terus itu apa sih bagian dari baju, apa sih ornamen-ornamennya ya? Aduh, ini aneh banget loh. Nah, katanya zaman sekarang ada sempet tren rambut ini gitu ya. Ya mungkin karena saya punya vision. Enggak ada yang. Jadi itu waktu dulu kayaknya sih keren. Waktu dulu pasti kan pada saat itu pasti, wih, kok keren nih gitu kan. Tapi sekarang ngeliatnya nggak banget deh. Foto kedua. Oh, ini sama Tiga Diva ya. Saya pakai baju kuning dengan rambut pendek, ini saya suka. Bajunya saya suka karena ini adalah rancangannya Sebastian Gunawan. Ya, terus aksesorisnya juga semuanya pas. Aksesoris pearls gitu, mutiara panjang, rambut pendek. Rambutnya ini kenapa pendek? Karena waktu itu saya ngecat rambut saya blonde. Ya, tiba-tiba pada satu kali oleh hairstylist saya pakai catokan yang kecil gitu, yang supaya dapat kesan curly yang kecil-kecil gitu. Tiba-tiba mungkin karena panasnya itu catokan, kombinasi dengan rambut yang sudah dicat kan itu pasti rapuh kan. Tidak sekuat rambut yang tidak dicat gitu. Jadi pas gitu terus cepat gitu, patah, kepotong gitu, terus hah gitu. Terus kenapa semua banyak yang rontok, jadi ya udah akhirnya dipotong pendek. Jadilah rambut ini. Iya, jadilah pendek karena sebenarnya saya tidak suka rambut saya pendek sebenarnya ya. Ini kayak sekretaris gitu ya. Rambut pendek. Saya nggak suka rambut pendek. Ya bob-bob gitulah ya. Baju ya oke lah, baju kotak-kotak gitu ya. Tapi kenapa pakai ikat pinggang ini sih? Jadi komentar. Kenapa pakai ikat pinggang garis-garis merah? Waktu dulu saya udah punya stylist belum ya? Kayaknya belum punya stylist deh. Jadi kadang-kadang suka nekat. Next. Ini saya suka juga. Ini adalah saat syuting video klip berjudul Hati-Hati Dengan Hati yang duet sama Ruth Sahanaya. Itu keren banget tuh. Dan memang disesuaikan. Ini udah pakai stylist, jadi ketolonglah ya. Pakai fashion stylist, jadi dari bajunya sama rambutnya panjang, saya suka. Terus pakai aksesoris kepala gitu. Approved. Lanjut. Apa ini? Kok kayak Nyai Roro Kidul? Oh, ini justru lagi saat fashion show perancang busana kebaya. Tapi memang apa namanya, sangat-sangat ekstravaganza gitu ya. Kerahnya, terus bahannya bludru, terus ada lace yang dipakein payet gitu, full gitu kan. Terus ya kalau sendiri terasa apa ya, terlalu berlebihan gitu ya kalau sendiri. Tapi pada saat itu karena rame-rame dengan public figure yang lain yang ikut fashion show ini, jadi tidak terlalu berasa, karena sama semua rata-rata seperti ini gitu, yang wow gitu. Nah, ini juga sebenarnya agak berlebihan ya. Tapi saya suka aksesorisnya Yung Yung di sini. Nah, saat itu saya belum terlalu mengerti bahwa kalau aksesorisnya sudah heboh, bajunya mestinya akan lebih simpel lagi gitu. Tapi ini
Tapi saya suka bajunya di sini, tapi mestinya nggak usah pakai kalung lagi nih. Ini video klip tak ada ujungnya. Terus rambutnya juga terlalu menutupi muka. Mestinya kalau aksesoris ini rambutnya mesti lebih clean. Mestinya ya. Berikut. Nah, ini juga salah satu hal yang saya banggakan. Ini di konser Suara Sang Dewi, di mana konser itu berlangsung 7 kali show dalam 4 hari. Jadi hari pertama 1 kali show, hari kedua, hari ketiga, hari keempat 2. Nah, semuanya memakai rancangan desainer Indonesia. Ini adalah rancangan dari Didi Budiarjo dengan aksesoris dari Rinaldi Ayunardi, Yung Yung, yang menggambarkan air. Jadi seperti saya lagi di dalam air, jadi ada cipratan airnya gitu, bukan cipratan apa sih kalau kita memasukkan sesuatu ke air kan ada splashnya ya. Ya, seperti itu. Karena di segmen ini adalah segmen air. Jadi waktu konser Suara Sang Dewi itu ada memakai 4 segmen. Tanah, api, air, udara gitu. Nah, ini di segmen air. Ini ceritanya di dalam air gitu dengan props anemon-anemon yang ikan-ikan, anemon-anemon yang memakai lampu UV, jadi glow in the dark, gitu. Makanya di pinggiran bajunya itu ada warna yang nyolok. Itu kalau misalnya kena lampu UV itu nyala gitu. Ini juga di konser itu, ya di konser yang sama. Ini oke. Dan ya dengan make up, dengan rias mata berwarna hijau. Iya konser itu. Ini bajunya juga saya suka. Ini juga di konser itu. Iya, di konser Suara Sang Dewi. Ini segmen api. Terlihat dari aksesoris kepala yang menggambarkan api dengan warna-warna merah gitu. Ini juga keren nih bajunya nih. Oke lah, kalau untuk konser, saya rasa nggak apa-apa kita heboh gitu ya. Ini kenapa muka saya begini? Ini pakai jaket, nggak tahu jaket apa. Ini oke lah. Pasti sehari-hari di foto lagi bete. Jadi mukanya bete aja gini. Gitu. Atau mungkin ada yang bikin saya bete? Enggak. Ya mungkin fotografernya yang bikin saya bete. Itu fotografernya fotonya dari kamar lagi tuh. Oh, berarti salah satu dari kalian yang bikin saya bete. Enggak, bercanda-bercanda. Mungkin lagi pengen fierce gitu kan, jadi gitu. Ini saya juga suka, ini lagi ke pernikahannya Al dan Alisa kemarin. Memakai baju, kan sebenarnya itu kan pernikahannya memakai adat Jawa ya. Banyak sekali yang datang pakai kebaya dan saya pun sempat usulin sama stylist saya, kenapa nggak pakai kebaya sih? Saya tuh ngerasa nggak cocok gitu pakai kebaya, karena saya bukan orang Jawa. Saya kan ibu saya Batak Manado, bapak saya Chinese gitu kan, jadi selalu merasa tidak cocok memakai kebaya atau bahkan kondean sunggaran itu nggak pernah saya lakukan karena nggak banget nih pokoknya. Nah jadi pakailah baju gaun ini yang motifnya mawar-mawar merah, bunga-bunga gitu. Ya, gitu deh. Kenapa sama Thomas fotonya? Dari kecil emang saya tuh seneng sekali berpenampilan beda dari yang lain. Jadi mungkin kalau trennya, misalnya tren rok mini gitu, saya justru nggak mau pakai rok mini. Supaya terlihat beda. Jadi kalau lagi jalan sama teman-teman, semuanya pakai rok mini, satu-satunya saya nggak pakai rok mini saya. Jadi orang langsung, siapa sih? Oh, Titi gitu. Emang dari kecil udah pengen beda. Terus sekarang pun kalau bikin baju show masih kadang-kadang bikin sendiri gitu. Karena saya adalah DIY queen. Do it yourself gitu. Jadi kadang-kadang kalau ini kayaknya bajunya kurang deh, ditambahin deh. Atau kemarin kayak ada baju dari desainer, saya izin dulu ke desainernya. Kalau misalnya mau ditambahin dengan glitter boleh nggak gitu ya. Kan saya ngecat glitter gitu. Iya. Terus banyak sekali baju-baju yang bikin sendiri gitu. Cuma karena saya tuh juga orangnya tuh yang tidak ingat untuk didokumentasikan. Jadi kadang-kadang udah jadi ya nggak difoto ya berarti? Enggak. Nggak divideoin? Enggak. Karena kalau udah mengerjakan itu langsung kayaknya intuit gitu, kayak fokus gitu, nggak memikirkan ini harus difoto loh, oh ini harus divideoin loh supaya orang tahu gitu.
Karena buat saya apa yang saya kerjakan nggak perlu orang tahu lah gitu. Tapi ternyata itu penting. Bikin polanya sendiri, terus cari cara gimana supaya bisa nyantel di bahu. Itu research. Iya benar. Tapi kan orang kayaknya nggak percaya, mana buktinya gitu kan. Nggak bisa saya kasih bukti karena nggak difoto. Tadi besok-besok kalau saya akan videoin. Jadi gitu, jadi ada baju yang begitu gitu itu saya bikin satu-satu, dibantuin sama dia juga sih. Maksudnya jadi cuman idenya gitu, itu kan yang mahal kan idenya kan. Oke, itu tadi foto-foto saya, ada yang saya sesali, ada yang saya banggakan di Kapan Lagi Foto. Mudah-mudahan semuanya bisa senang dengan foto-foto saya tadi, senang mentertawakan. Oke, sampai ketemu lagi di Kapan Lagi Foto.